Ini aku PC ya. Sudah langsung nggak sih? Ya, kita masuk dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami bisa hadir di sini. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian kepada kami di dalam membahas materi yang akan kami ajarkan minggu depan. Biarlah kami bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan, Engkau juga tahu hamba-Mu. Hamba-Mu ini tidak pandai bicara. Hamba-Mu ini tidak berani menyampaikan perkataan-Mu. Berikan keberanian dan percaya diri kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu di dalam Engkau. Hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Materinya tuh inti masalah ya teman-teman. Terus diambil dari Alkitab Markus 7 ayat 1 sampai 23. Terus Mazmur pasal 119 ayat 105. Poin utama dari materi ini, hati kita yang berdosa akan memimpin kita kepada kesalahan. Tetapi Alkitab akan memimpin kita kepada jalan yang seharusnya kita jalani. Tujuan setelah pelajaran ini, para murid seharusnya dapat mengenali keberdosaan hati manusia, merenungkan keadaan hati mereka sendiri, melihat firman Allah sebagai sarana pengoreksi kecenderungan mereka yang jahat. Nah, yang keempat, apakah kita mau cantumkan apa enggak? Nah, aku cuma sekilas ya. Nanti mengetahui bagaimana melakukan studi latar belakang ayat PL dan PB. Aku rasa kita sudah tahu Holocaust lah ya. Ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu, coba nggak tanya. Teman-teman tahu Holocaust kan? Aku rasa tahu lah ya. Jadi Holocaust itu genosida terhadap kira-kira 6 juta Yahudi Eropa selama Perang Dunia II oleh Nazi. Genosida itu artinya tuh pembantaian besar-besaran secara sistematis, secara teratur atau bertahap ya, terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Di sini aku kasih beberapa gambar tentang pembantaian massal ya, kekejaman massal. Aku waktu nonton juga ngeri, waktu mempersiapkan lebih ngeri sampai nggak bisa lanjut lagi ya. Jadi kalau ini kita lihat teman-teman, itu pria-pria Yahudi itu mereka dikumpulkan di dalam satu lubang tuh, mereka ditembakin. Tapi kalau yang wanita lebih mengerikan ya, mereka tuh dilecehkan, mereka ditelanjangi terus terus dikumpulin di satu lubang, ditembakin ya. Terus banyak juga video foto lah yang lebih ngeri lagi ya. Nah ini pria-pria Yahudi yang dibebaskan ketika sekutu menang perang. Jadi mereka dibiarkan mati kelaparan juga. Nah, tapi sebelum persiapan ini sebenarnya aku juga ada nonton satu film ya, film dokumenter di Netflix itu
tentang Holocaust, judulnya Ordinary Men's The Forgotten Holocaust. Film dokumenter ini membahas bagaimana dan mengapa ribuan orang Jerman biasa melakukan kekejaman massal sebagai anggota regu polisi Nazi selama Holocaust. Jadi teman-teman, yang paling mengerikan itu pelaku-pelaku Holocaust itu bukan sepenuhnya polisi, mereka tuh masyarakat biasa. Terus mereka tuh berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada dari profesi beda, ada kerja bangunan, sopir taksi, petani, pekerja kantoran, bahkan dokter. Terus yang cukup mencengangkan itu, jadi film ini diambil dari buku yang sama, Ordinary Men. Terus yang mungkin dia ambil satu sampel batalion ya. Pada saat penugasan, mereka ditawari pilihan. Jadi sejarawan juga ngomong tidak ada ditemukan kalau mereka tuh harus ya, tapi mereka ditawari pilihan mau tetap lanjut atau mundur. Tidak ada hukuman jika mundur. Nah, di sini aku mengutip perkataan sejarawan Hilary Ernst di akhir film dokumenter itu. Dia ngomong pelan-pelan ya karena bahasa Inggris ya. The question is, are normal or ordinary people monster? I think we all have the potential to do that. Jadi dia ngomong, pertanyaan adalah orang normal atau orang biasa tuh monster kan? Saya pikir kita punya potensi untuk seperti itu. Kalau umpamanya salah, tolong direvisi artinya. Jadi teman-teman, sebenarnya tentang hati manusia itu Tuhan Yesus telah mengajarkan ke kita. Seperti apa sih hati manusia? Kita akan buka Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Kita buka Markus pasal 7 ayat 1 sampai 5 ya. Aku bacain ya. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 5. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jadi teman-teman, dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 5 ini kita dapat lihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu komplain kepada Tuhan Yesus ketika mereka melihat beberapa murid Tuhan Yesus makan dengan tanpa cuci tangan. Jadi pertanyaannya itu, kenapa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mengkritik para murid Tuhan Yesus yang makan tanpa cuci tangan? Ada yang bisa jawab? Lewi? Karena ada istiadat Yahudi. Mereka menganggap itu najis. Mereka lebih utamakan ritual mereka. Ya, to the point langsung Lewi. ya, benar ya tuh ya. Karena mereka berpikir para murid Yesus menganggap tradisi leluhur ya. Nah, kita akan coba lihat
latar belakang tradisi itu, kita akan buka Imamat pasal 11. Kita akan baca ayat 1 sampai 12 gantian ya dari Lause Daniel ya. Binatang yang haram dan tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berserah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga suka binatang karena memang berkuku belah, yaitu kukunya sebesar tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Itulah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersisik dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersisik atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeliaran di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ayat 11. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu, dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersisik dan tidak bersisik dalam air adalah kejijikan bagimu. Ya teman-teman, jadi dari Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 12 ini kita lihat itu bercerita tentang hewan najis dan tahir. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan jika ada orang atau jika bangsa Israel atau benda bangsa Israel itu menyentuh hewan yang najis? Kita akan coba lanjut baca Imamat pasal 11 ayat 29 sampai 40 ya untuk menjawab pertanyaan ini. Lanjut ya. Ayat 29. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus, dan katak, menurut jenisnya. Lanjut lagi. Lause Santoso. Dan lada, biawak, dan bengkarung, tikus, dan bunglon. itu semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap. Setiap orang yang kenal kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, berkakas kayu apa saja, atau pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran mati dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena pada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang yang jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap air. Tapi apabila benih itu telah
dibumbui air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi dari yang kita baca itu apa yang dia harus dilakukan jika ada orang atau benda yang menyentuh hewan yang najis itu? Ya, mencuci dengan air ya. Nah, harus mencuci dengan air. Jadi teman-teman pada masa Yesus, terus para pemimpin agama Yahudi telah mengembangkan sebuah sistem penyucian. Aku rasa itu legalitas ya jadinya, contoh waktu itu. Itu jadi sebuah sistem penyucian itu. Jadi setiap orang harus mencuci dengan cermat setelah mereka berada di tempat umum, karena mereka mungkin telah berhubungan dengan sesuatu yang najis. Mungkin pada saat itu tuh sudah jadi legal kali ya, cuma aku juga nggak tahu, mungkin contoh bisa jelas ya. Nah, pertanyaannya ya kan kita tahu waktu itu legal nggak sistem penyucian itu gitu. Jadi tapi aku nggak cari tahu sampai situ, aku pikir kan bisa tanya contoh. Nah, pertanyaannya dari imamat yang kita baca tadi, apakah jelas para murid melakukan sesuatu yang salah? Kalau menurut iya. Kalau mengutip apa? Kalau menurut adat istiadat. Menurut adat istiadat bukan salah. Belum tentu jelas enggak? Apakah jelas para murid melakukan sesuatu yang salah? Kalau ikut tradisi, mungkin mereka telah berhubungan dengan sesuatu yang najis dia ya. Tapi kalau di Sobi Yesus tidak ya jawabannya. Tapi cara contoh lagi tidak jelas, ya. Ya, kita tanyakan kepada ahlinya. Kurang jelas ya, itu tidak jelas ya, tidak jelas. Nah, jadi dapat kita lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu menegur para murid bukan karena melanggar perjanjian lama PL, tetapi karena melanggar tradisi, ya, tradisi sistem penyucian tadi. Terus kedua, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat berpikir mereka bersih hingga mereka berhubungan dengan sesuatu yang najis dan hanya bisa bersih kembali jika melakukan tradisi mencuci diri. Jika tidak, maka orang itu tetap najis. Nah, kita akan lihat respon Tuhan Yesus ya terhadap komplain orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tadi ya. Kita akan baca kita akan lanjut Markus pasal 7 ayat 6 sampai 13. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 13. Saya mulai ya. Iya. Jawabnya kepada mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 7. Sampai selesai. Selesai. Enggak, Satu ayat selesai. Ayat 6 sampai 13 kan. Sorry, dia belum tampil. Nah, ini. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah akan mengabaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sebagai Dani. lagi oke. Ayat. Fokus. Kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu,
dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka ya. Karena orang-orang Farisi itu telah membiarkan tradisi mereka menjadi lebih penting daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberi contoh ya. Kita lihat Tuhan Yesus memberikan contoh hukum kelima, yaitu menghormati orang tua. Jadi saat itu orang-orang Farisi mengajarkan jika umat memberikan persembahan kepada bait yang secara tidak langsung kepada orang Farisi, maka walaupun orang tua umat miskin, mereka dibebaskan dari kewajiban menaati perintah kelima itu. Jadi teman-teman, kita kan seharusnya menolong orang tua kita secara finansial. Itu perintah hukum kelima ya, jika mereka membutuhkan dan kita dapat itu enggak ada, tidak. Memang kita harus bantu ya, karena itu orang tua kita. Akan tetapi tradisi itu menjanjikan persembahan kepada bait menjadi lebih penting dari perintah Allah untuk menghormati orang tua. Jadi Yesus tidak sedang mengancam semua tradisi, tetapi hanya tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi tradisi atau peraturan seharusnya dilandaskan kepada kebenaran yang terdapat dalam firman Tuhan. Nah teman-teman, itu respon Tuhan Yesus yang pertama. Kita kembali ke hati manusia. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kita masuk ke Markus pasal 7 yang 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Mencoba bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya lalu dibuang dijamkan. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kejijikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, respon Yesus yang kedua yaitu Tuhan Yesus mengkoreksi orang-orang Farisi yang salah tentang sumber penajisan manusia. Kita lihat tadi kan orang Farisi beranggapan mereka bersih, mereka najis jika bersentuhan dengan orang najis atau sesuatu yang najis, dan Tuhan Yesus mengkoreksi. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita lihat Yesus menjelaskan makanan yang kita makan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menghasilkan kenajisan. Ya, memakan makanan najis itu tidak menghasilkan pikiran dan perilaku berdosa. Jadi di manakah sumber sesungguhnya kenajisan? Di luar atau di dalam seseorang? Di dalam ya. Kenapa? Apa yang ada di dalam yang membuat seseorang najis? Wah, ini keluar duluan. Apa yang ada di dalam yang membuat seseorang menjadi najis? Hati yang dicemari dosa, teman-teman. Karena dari hati itu sumber kendali hidup kita. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu,
iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Seperti ini dari contoh ya. Tapi aku cari tahu tuh kayaknya pastor Amerika Serikat ada contoh ya. Nah, jadi pendeta pastor Amerika Serikat Matt Kendall bilang gini, pelan-pelan ya. The idolatry that exists in a man's heart always wants to lead him away from his Savior and back to the self-reliance, no matter how pitiful that self-reliance is or how many times it has betrayed him. Nah, contoh kasih kita PR bahasa Inggris. Nah, aku coba artikan ya. Tapi nanti arti sebenarnya silakan tanya ke contoh. Nah, artinya gini, pemujaan kepada berhala. Ya. Nanti sebenarnya berarti nanti Rasulullah ngomong tak benar. Oh ya. Lebih tepatnya nggak? Lebih tepatnya. Jadi pemujaan berhala tuh atau yang ada di dalam hati manusia itu selalu ingin menjauhkan manusia itu dari penyelamatnya dan kembali kepada berpusat pada diri sendiri. Tidak peduli betapa menyedihkan menjadi berpusat pada diri sendiri atau seberapa banyak hal itu telah mengkhianati dia. Ya, jadi teman-teman, ketika Tuhan Yesus membicarakan tentang keberdosaan hati manusia, itu tuh termasuk hatimu dan hatiku, hati kita. Jadi tanyakan kepada diri kita, apakah ada masalah yang dialami masyarakat kita yang tidak ada dalam daftar yang Tuhan Yesus berikan tadi yang aku bacakan, atau bahkan kita merasa kita tidak memiliki pikiran dan perbuatan yang Tuhan Yesus daftarkan. Apa jawaban kita? Ulangi ya. Apakah ada masalah yang kita alami atau sekeliling orang yang alami atau manusia alami yang tidak ada dalam daftar yang Tuhan Yesus berikan? Atau apakah kita merasa kita tidak memiliki pikiran dan perbuatan yang Tuhan Yesus daftarkan? Jika jawabannya adalah tidak, maka kita tahu kita butuh Tuhan Yesus. Seperti yang lagi Matt Kendall katakan, aku bacain. Without a heart transformed by the grace of Christ, we just continue to manage external and internal darkness. Tanpa hati yang diubahkan oleh kasih karunia Tuhan atau Tuhan Yesus, kita hanya akan terus mengelola kegelapan internal dan eksternal. Nah, terjemah lebih tepat kembali ke sumbernya. Mekedel yang ngasih ke aku. Jadi teman-teman, kita semua yang di sini sangat bersyukur. Kita tahu hati kita tuh kan tidak benar. Kita bersyukur bahwa di dalam Kristus kita dikuduskan oleh darahnya dan menjadi tahir di hadapan Allah. Dan lagi, karena hati kita, inti dan ruang kendali keberadaan kita jahat, seperti yang dikatakan Yeremia di pasal 17 ayat 19, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Maka kita tidak dapat mempercayai diri kita sendiri. Bahkan pikiran kita yang terbaik pun telah dicemari oleh dosa. Seperti yang Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka kita butuh firman Tuhan untuk membimbing hidup kita. Kita butuh firman Tuhan untuk setiap situasi yang kita temui dalam hidup kita. Seandainya kita dalam situasi sebagai polisi, apakah kita akan terus pilih maju atau mundur? Kalau ada Tuhan di hati kita, ada firman Tuhan, mungkin kita bisa pilih sesuai firman Tuhan. Dan teman-teman,
kita perlu belajar Alkitab untuk memberikan pengetahuan kepada kita agar kita dimampukan berbuah iman yang menyenangkan bagi Allah. Aku akan kasih contoh satu, humanity above religion. Aku tidak tahu slogan quotes ini sejak kapan, tetapi itu ada tuh mungkin sejak teroris ya, mengkritik teroris, tapi aku pikir itu juga bumerang bagi kita. Jadi ada slogan lagi, ada lagi LGBT rights are human rights. Jadi adanya upaya untuk menjadikan LGBT kan orientasi seks itu seperti orientasi seks yang biasa, pria wanita, wanita pria, itu melegalkan pernikahan sejenis, dan mereka tuh memakai istilah itu juga hak sebagai manusia. Human rights itu hak sebagai manusia. Tapi kita tahu apapun pemikiran yang ada di dunia ini itu sudah dicemari oleh dosa. Jadi, tetapi pemikiran anak-anak Tuhan harus dilandasi dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita, Jesus above everything. Dah sampai di sini. Thank you untuk setuju presentasinya. Oke, mungkin ada apa nanti? Thank you untuk Rosayu untuk presentasinya. Kalau dari saya secara PPT nggak masalah, untuk warna, untuk size, untuk font sudah cukup oke. Terus mungkin ada beberapa hal di dalam sebenarnya yang mau saya tambahkan setelah lihat dari presentasinya. Yang pertama, setelah Loser menjelaskan soal Holocaust itu, alangkah baiknya Loser bisa ambil benang merahnya atau poin yang Loser mau highlight. Jadi misalnya contoh pas tadi ngejelasin soal Holocaust, setelah itu kan Loser tarik soal kalimat Tuhan Yesus mengajarkan tentang hati manusia. Nah, ketika ada kalimat itu tuh rasanya ada lompatan yang cukup jauh dari Holocaust ke kalimat tentang Tuhan Yesus mengajarkan tentang hati manusia. Nah, hal yang itu perlu ditutup dengan jembatannya. Misalnya Loser meng-highlight dulu bahwa apa problem dari hati dari cerita Holocaust itu. Oh, misalnya mereka membunuh orang, kayak nggak ada hati nuraninya, nggak ada apanya. Nah, itu yang di-highlight. Setelah itu yang di-highlight, baru kita juga tunjukkan tentang kehidupan kita di hari ini apa dulu nih yang menunjukkan tentang problemnya itu ada di hati. Oh, misalnya mungkin kita nggak ngalamin sekejam itulah, tapi bagaimana ketika kita bully orang, kita misalnya marahin orang ngomong kasar misalnya atau apa. Nah, jadi kita highlight itu tentang problem hati kita di hari ini itu apa. Nah, setelah itu baru Loser kasih poin pentingnya bahwa atau langsung masuk ke central point dari sini juga boleh, yang sebagai poin utama dari Song Jesus. Ya kalau mungkin di pembinaan kemarin di PAW ini ya masukin AK-nya lah gitu, masukin AK-nya. Setelah itu Loser baru bilang, nah hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang itu lebih jauh, dan nanti kita akan lihat kaitannya dengan kehidupan kita gitu. Nah, baru Loser masuk ke Markus pasal 7 gitu. Nah, kemudian tadi kan ada slide yang bagian imamat yang banyak ayat yang kita baca. Menurut saya nggak perlu dibacain semua. Kalau saya secara pribadi saya lebih suka hal-hal itu tuh dipaparin aja dalam slide. Misalnya contoh tadi di imamat itu kan ada banyak tuh, ada yang membuat dia tuh najis apa aja. Menurut saya daripada dibacakan lebih baik dipaparkan saja langsung. Nah, jadi ketika kita ngajar pun kita nggak terbata-bata kayak kita udah ngomong bentar, oke kita baca Alkitab, nanti kita masuk lagi, kita baca lagi gitu. Kalau saya lebih senang ada satu alur yang lebih rapi untuk ketika kita menjelaskan. Nah, apa buktinya? Oh, ternyata waktu itu yang di-highlight dalam imamat adalah yang membuat najis itu adalah ini pokok-pokok, wah ada binatang ini gitu. Nah, mungkin nanti pas di bagian
ayat yang selanjutnya yang tentang apa yang harus dilakukan ketika itu jadi najis. Nah, mungkin itu yang boleh dibaca. Karena kan bagi mereka juga nggak terlalu relate juga apa masalah aku makan biawak gitu, nggak ada ngaruh gitu. Kalau sekarang makan aja, nggak ada yang gimana. Tapi mungkin babi dulu haram. Jadi mungkin yang bisa lebih kalau mau diajak baca mungkin yang bagian itu aja apa yang mereka lakukan ketika itu ketahuan najis. Tadi kan harus mencuci, membersihkan gitu lah. Mungkin itu yang bisa dibaca. Dan langsung tinggal pilih aja ayat yang memang membicarakan tentang itu membersihkan dan menyucikan itu. Jadi ketika sudah menjelaskan pokok-pokok paparin datanya, nah apa yang harus dilakukan menurut atau bisa tanya menurut kalian pada waktu itu kalau udah ketahuan najis kira-kira gimana cara bersihinnya? Nah, kayak dulu, oh nggak tahu, nah udah kita buka dari Imamat pasal 11 ayat ini, dibilang apa di situ? Oke, coba ada yang mau jawab, 1 orang, 2 orang, apa yang dilakukan ketika ketahuan najis gitu. Nah, karena di buku Soul Jesus sebenarnya udah kasih tahu, jadi waktu itu memang yang menjadi tradisi mereka adalah ketika mereka ketahuan terjadi suatu momen tidak menyucikan atau yang menajiskan mereka, ya mereka harus melakukan suatu ritual dengan membersihkan seperti yang tadi sudah dicatat dalam Imamat. Itu memang hal yang mereka percaya untuk bisa mereka lakukan. Kalau yang saya lihat sih, kenapa mereka bisa percaya itu ya karena mereka merasa hal-hal yang di luar dalam diri mereka pun itu juga dapat membuat diri mereka itu menjadi najis. Gitu. Nah itu yang nanti makanya Tuhan counter. Tuhan bilang, oh bukan soal yang di luarnya, tapi di dalamnya. Gitu. Nah makanya kenapa ketika mereka percaya bahwa yang dapat membuat mereka itu najis itu ada banyak hal-hal di eksternal mereka, ya makanya kenapa ada pengembangan banyak aturan yang harus mereka taati juga untuk dapat membuat itu menjadi lebih bersih. Nah kemudian di dalam penggaliannya, saudara bisa perhatikan kalau misalnya kayak ada di misalnya di Markus 7 ayat 4, di situ kan ada kata membersihkan. Jadi sebenarnya kata membersihkan itu tuh pakai kata yang mirip satu rumpun dengan kata baptisan sebenarnya. Jadi kalau mau dikait-kaitin itu ada kaitannya antara bagaimana kehidupan manusia yang dibersihkan khususnya melalui penggambaran tentang air itu gitu. Makanya kayak Paulus kan bilang bagaimana manusia berdosa itu ditenangkan dalam air dan keluar istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak mau disampaikan juga nggak apa-apa, itu hanya satu wawasan saja. Kemudian ketika di dalam Markus 7 ayat 9 di situ ada kata memelihara. Saya bacakan. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara anak istri Anda sendiri. Nah kata memelihara di sana itu pakai kata teresete. Jadi kata ini bukan hanya sebatas memelihara sebenarnya, tapi mereka percayai bahwa itu tuh dapat melindungi mereka terhadap sesuatu, entah itu ancaman atau misalnya dinyatakan bersalah. Oh enggak, aku merasa ini yang paling benar gitu. Makanya ketika menggunakan kata teresete di situ, itu bukan hanya sekadar memelihara, tapi memang benar-benar mereka pakai untuk melindungi diri mereka atau mereka benar-benar yakini itu adalah kebenarannya. That's why kenapa di bagian itu Tuhan bilang kamu lebih mementingkan adat istiadat itu ketimbang daripada firman Tuhan itu sendiri. Kalau misalnya saya ingat, Musa John pernah khotbah di dalam iman dan tradisi. Di situ dia mengutip apa yang Pak Tom katakan bahwa harusnya tradisi itu tidak boleh melebihi dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Gitu. Nah itu bisa sedikit disinggung sebagai itu. Jadi ketika Tuhan bilang di situ menggunakan kata memelihara, sebenarnya itu sudah membuka kondisi mereka bahwa mereka bukan hanya sekedar memelihara dan menjadikan itu suatu warisan yang oh ya nenek moyang aku dulu ngajarin kayak gitu, enggak. Tapi memang secara aktif mereka melakukan itu, menghidupi itu, bahwa tradisi itu lebih penting. Nah, kenapa ada tradisi untuk menyucikan atau membersihkan hal-hal yang najis secara eksternal? Karena bagi mereka, khususnya misalnya contoh ketika lo selalu baca di perikop lain itu misalnya ada yang kayak melepaskan kasut, mengibaskan itu. Nah, itu tuh suatu penggambaran bagaimana kondisi pada waktu itu ketika mereka melakukan perjalanan pergi ke rumah-rumah orang, itu tuh melewati debu yang kotor. Nah, hal-hal yang kayak gitu nggak boleh masuk ke dalam rumah orang. Bagi mereka harus dibersihin. Makanya kenapa biasanya mereka sediakan air di depan pintu rumah.
untuk membersihkan diri. Ya mungkin sebagai kita masih ada juga ada keran air kan di dekat rumah kita. Sejak juga. COVID. Ya, jadi ini yang biasanya mereka percayai. Jadi bukan hanya sebatas tangan. Karena ini kan konteksnya tadi lagi bahas tangan. Mereka makan, mereka menghalai para murid makan dengan tangan yang kotor. Nah, kalau misalnya tidak perikop-perikop lain, sebenarnya menjelaskan hal yang sama, yaitu soal kaki juga. Gitu, dimana mereka melakukan perjalanan sebelum mau masuk ke rumah orang mereka harus bersihin. Makanya salah satu misalnya kayak perikop yang Tuhan bilang sama siapa itu yang menuangkan minyak kepada Tuhan Yesus, terus menyeka dengan rambutnya, terus Tuhan Yesus bilang Simon ya? Kamu nggak lihat ya, kamu pun nggak melakukan hal itu loh, kamu tidak memberikan aku untuk membersihkan apa segala macam itu. Nah itu jadi memang suatu tradisi yang mereka percayai untuk membersihkan dari suatu hal yang najis atau yang kotor. Nah itu bagian itu. Kemudian yang terakhir, ketika tadi Rasul sudah paparkan dengan sangat baik untuk alurnya, dan Rasul juga sudah mulai masuk ke pos dan kristosentris, menurut saya perlu ditambahkan soal sekarang respon kita tuh gimana, atau gimana dengan kondisi kita hari ini gitu loh. Hal apa yang membuat kita terlihat lebih kotor dan najis dalam pengertian hal apa yang menjadi problem dalam hati kita. Kan tadi kan sudah tunjukkan konteks pada waktu itu. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan anak-anak di hari ini? Nah itu yang perlu di-highlight supaya mereka ngerti bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu memang pure permasalahannya dari hati mereka, bukan hanya sebatas karena pengaruh dari teman. Misalnya memang kan di dalam psikologi memang pengaruh, kamu ada di lingkungan mana ya kamu akan menjadi seperti itu gitu. Tapi yang sedang di-highlight adalah bukan hanya soal itu kan eksternalnya. Tapi problem internal itu apa? Ya hati yang berdosa. Nah hati yang berdosa ini yang membuat kita bisa melakukan banyak kesalahan. Makanya kenapa di ayat-ayat selanjutnya di pasal 7 itu, khususnya di 20-an terakhir itu, Tuhan akhirnya mulai menunjukkan permasalahan konkretnya kan. Ada yang karena perzinahan, hawa nafsu, iri hati, hujatan dan sebagainya. Itu ketika ini di-highlight berarti tarikan konteks terdekatnya adalah hal itu yang terjadi pada waktu itu. Karena nggak mungkin Tuhan sebutin ini nggak ada konteks pada waktu itu. Nah itu yang tarik. Nah hari ini kita gimana? Oh permasalahan kita apa? Omong kotor, contek, nggak hormat orang tua, apa pornografi atau sana. Itu yang dipaparin. Nah permasalahan itu muncul dari yang hati yang berdosa itu. Nah itu langsung ditarikin. Nanti baru langsung tutup dengan satu kesimpulan dari akanya atau central point dari sumber Yesus ini bahwa ya kita perlu melihat bagaimana Kristus melakukan kita, dan kita butuh firman Tuhan yang untuk mengguide kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengelola emosi atau marahnya kita, bagaimana kita menghormati orang lebih tua, bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita hadir sebagai seorang sahabat, bagaimana kita menjaga tutur kata kita. Nah itu bisa lebih gampang untuk masuk ini. Nah kalau menurut saya itu sih, kalau dari saya mungkin boleh dari Syam atau kalau Besi, contoh Ida, kalau ada teman-teman. Dari saya aman. Cuma itu namanya Matt Chandler loh, bukan Chandler. Cendel. Cara bacanya Matt Chandler. Matt Chandler. Matt Chandler. Begitulah, bukan pakai K ya. Nah kan sebelum ngomong ke murid kita latihan dulu. Kalau hilang sendiri bisa bahasa Inggris. Kata bisa tidak diterjemahkan dulu mau kasih ke kamu. Kayak lidahnya kepleton kok. Bisa diterjemahin terus nanti masukin yang di notes. Iya, terjemahannya cari kan taruh di mana? Ditranslate aja dari Google. Sudah, kau translate tuh ya. Bahasa Google dengan enggak, kalau yang baku bahasa Inggris itu aku rasa. Kalau self-reliance itu kemandirian. Nah, jadi kita mau kemandirian atau pusat pada diri sendiri. Kalau Google Translate. Iya, Google Translate. Apa adanya kemandirian. Itu bahasa teologis itu. Chandler gitu ya. Chandler. Saudara tinggi. Ya kayak Chandler. Chandler pula. Chandler. Iya, aku sampai cara bacanya ketik dulu dengan
kasih bahasa Inggris. Oke, dari contoh Indah dan dari Matt Chandler. nggak ada. Oke, selesai. Ini yang di awal tadi apa contoh kita sampaikan ke remaja ya? Holocaust. Brutalan itu. Itu Apa ada bagusnya berita-berita yang sekarang ini terjadi? Justru karena mereka sudah lihat di YouTube ya toh. Kalau Maksudnya misalnya yang lebih relate ke kehidupan mereka seperti ini kan banyak kayak mahasiswa yang bunuh diri itu kan. Nah, itu kan kan beberapa ini kan banyak terjadi itu di Yang tentang teman yang zaman yang ada sekarang. Terus ada siswa yang guru juga ada juga kan. Ya, yang penting berhubungan dengan kehidupan Pembahasan yang penting itu highlight soal hatinya. Hati manusia. Jadi maksudnya gini, mau lo sepaparin permasalahan apapun, itu tuh nggak masalah. Mau soal yang dia bunuh diri karena dia nggak sanggup, mau dia yang bacok gurunya, yang dia ada pukul temannya gara-gara rebutin pacar, ada yang soal itu, mau apapun nggak masalah. Tapi jangan lupa highlight poin yang terpenting adalah, nah kenapa sih dia tuh bisa kayak gitu? Ya kenapa? anak SD besok masa itu. Jadi maksudnya berita-berita yang terjadi yang saat ini aja Kalau lo mau tetap pakai itu boleh. Tapi nanti misalnya contoh, kalau saya bayangin misalnya gini, teman-teman di dalam sejarah kehidupan manusia itu ada banyak. Contoh orang itu berbuat jahat. Contoh tahun sekian Holocaust, tahun sekian apa. Sebenarnya banyak. Belakangan ini yang viral nih, kadang pernah dengar nih, misalnya macam guru misalnya. Wah, Isyo. Itu inspirasi. Nah itu misalnya. Jadi kalau mau, misalnya kalau nggak cuma pakai satu permasalahan, karena takutnya terlalu subjektif, misalnya, ya paparin aja dengan banyak gitu loh. Loh kenapa manusia itu bisa sejahat itu? Karena manusia jahat. Karena Sudah tercemar dosa. kalau Karena manusia jahat. kalau Karena kita